Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
puji namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat semua yang baik. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu akan terus digenapi dalam hidup kami. Walaupun keadaan saat ini tidak mudah, tetapi Tuhan menyertai kami semua. Tuhan bawa kami naik dan bukan turun, sebab itulah janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami terus percaya, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang adanya sebuah kesengsaraan. Setiap kita mungkin tidak setuju kalau dibilang sengsara. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Hari-hari ini banyak orang merasa hidup saya kok sengsara ya, saya kok susah ya. Dan akhirnya berbuat dosa untuk meringankan atau untuk menghilangkan sengsaranya itu. Saudara, setiap kita melalui yang namanya sebuah proses. Dan proses itu sebenarnya tidak membuat kita sengsara. Tapi karena kita masih di dalam daging, kita tidak mengerti maksud Tuhan, sehingga tanpa mengerti itu kita mengatakan kok hidup saya sengsara. Mari kita lihat, kita renungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya beri judul renungan saat pagi hari ini dengan judul Ada Proses, Ada Kemenangan. Sekali lagi renungan pagi ini dengan judul Ada Proses, Ada Kemenangan. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga tadi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kok aneh ya? Kok bermegah dalam kesengsaraan? Harusnya itu bermegah kalau naik jabatan, hidupnya kelimpahan, atau mungkin bermegah dapat berkat yang luar biasa. Tapi ini mengapa dalam kesengsaraan kok firman Tuhan mengatakan justru kita bermegah dalam kesengsaraan? Saudaraku, saya akan bagikan beberapa poin bahwa apa maksudnya kok kita bermegah dalam kesengsaraan. Kita kok ada sebuah proses, maksudnya apa? Yang pertama, untuk kita melewati proses dan kita memenangkan setiap proses itu, yang pertama adanya ketekunan. Tadi dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Justru karena ketekunan itu kita boleh bermegah. Jadi bukan karena berkat, bukan karena kaya, bukan karena dapat mujizat kita bermegah, tapi karena orang-orang yang tekun harus bermegah. Saudaraku, ketekunan di dalam bahasa Inggrisnya juga ada tertulis patience, yaitu kesabaran. Kalau bicara tentang kesabaran, saya ingat ada perbandingan dua wanita di Alkitab. Tokoh wanita ini ada dua, yang satunya sabar, yang satunya tidak sabar. Yang satunya tekun menanti janji Tuhan, yang satunya tidak tekun. Yang tidak tekun adalah Sarah, istri Abraham. Tidak sabar menanti janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai, jadi sebelum Sarah, nama Sarah sebelumnya adalah Sarai, kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, aku perhatikan kata-kata engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak.
Ini kata-kata orang yang tidak beriman, orang yang tidak tekun, orang yang sudah menyerah, putus asa, menghadapi atau menunggu janji Tuhan mana, janji Tuhan mana, janji Tuhan mana. Sehingga dia menyalahkan, seakan-akan menyalahkan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal kalau saudara lihat di Kejadian pasal sebelumnya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di lautan dan sebagainya, saudaraku. Tapi Sarah tidak sabar, Sarah tidak tekun, dan dia menyalahkan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Beda kalau misalnya Sarah mengucapkan Tuhan belum memberi aku anak. Mungkin sedikit ada, imannya masih timbul. Karena itu setiap kali kita menghadapi persoalan dan sepertinya belum mendapat mujizat, sepertinya belum mendapat janji Tuhan. Dan kita diproses kok tidak selesai prosesnya. Aduh hidup saya kok susah, aduh kok saya sengsara. Saudaraku jangan mengatakan hal-hal negatif, katakan Tuhan belum menolong dan pasti akan menolong. Setiap kali kalau ada problem di dalam rumah tangga saya dan istri saya tanya, kapan ya? Kok begini ya? Saya bilang, nanti tunggu. Waduh, kok tidak terjadi apa-apa? Saya bilang, belum. Meskipun memang belum tidak terjadi apa-apa, tapi terus saya katakan belum. Tuhan pasti menolong. Besoknya tidak ada perubahan. Saya katakan tunggu. Tuhan pasti menolong. Beda dengan Sarai. Tuhan tidak memberi aku. Harusnya orang yang bertekun, orang yang memiliki kesabaran, dia pegang firman-Nya, dia pegang janjinya. Karena itu kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali kita mengatakan Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan membiarkan saya. Jangan, tapi marilah kita mengatakan Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti mempedulikan saya, Tuhan pasti membuka jalan yang baru untuk saya. Saudaraku, wanita yang kedua, dia adalah wanita yang sabar, wanita yang tekun, yaitu Hana. Sama-sama, kalau Sarah tadi menunggu punya anak, Hana juga menunggu punya anak. Bahkan dari tahun ke tahun ada seseorang yang menyakiti hatinya Hana, yaitu Penina. Diejek, dipermalukan dan sebagainya. Dan Hana hanya menangis di bait Allah. Dari tahun ke tahun dia menanti janji Tuhan. Dia menanti, dia berdoa minta anak, dia berdoa minta anak. Ini bukan hitungan minggu, bulan. Bukan 1 tahun, tapi di dalam 1 Samuel dikatakan dari tahun ke tahun, saudaraku. Dia selalu datang dan dia menangis Tuhan untuk dia boleh memiliki keturunan. Dan dia sabar, dia tekun. Dan akhirnya Tuhan memberinya anak. Saudaraku, mari di dalam proses yang kita jalani, mari kita tekun. Ya, mari kita sabar. Karena orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang bermegah. Dan yang kedua, di ayat yang keempat tadi dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ayat keempat, kita di dalam proses itu ingin menunjukkan, membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tahan uji. Poin yang kedua yang saya sampaikan, jadilah orang-orang yang tahan uji. Kalau saya perhatikan, saya ambil satu contoh tokoh di Alkitab yang bernama Daud. Daud ini tahan uji banget ya. Meskipun dia sempat gagal, dia sempat jatuh dalam dosa, tapi dia tahan uji. Dia tidak menyerah dengan dosa, dia tidak terus jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat, dia bangkit. Itu adalah orang-orang yang tahan uji. Bukan hanya itu, tapi di masa sukar pun, Daud adalah pribadi yang tahan uji. Bagaimana sejak semula sebelum Daud diurapi, dia diremehkan, dia dilupakan oleh orang tuanya. Nabi Samuel datang memanggil anak-anak yang mau diurapi, saudara-saudaranya Daud yang dimajukan. Tapi Daudnya dilupakan oleh orang tuanya. Bukan hanya itu, tapi juga waktu Daud ke medan tempur melihat orang Israel berhadapan dengan Goliat, saudara-saudaranya meremehkan dia. Waktu Daud menjadi raja, anaknya Absalom, anaknya Daud yang bernama Absalom, memberontak. Dan orang-orang terdekatnya Daud ikut dengan Absalom, mengkhianati Daud. Tapi Daud tetap tahan uji. Tahan uji tidak hanya pada saat kita diremehkan, kita direndahkan, kita dikhianati, dikecewakan, tapi saat dipuji pun itu akan menunjukkan orang itu tahan uji atau tidak. Daud waktu dia dipuji-puji bagaimana dia mengalahkan Goliat, wah Daud tidak sombong,
Daud tidak, wah ini loh karena saya. Setiap kali dia memenangkan pertempuran, merebut suatu daerah, dia selalu memuji Tuhan, ini karena Tuhan. Saudaraku, jadi baik waktu dalam keadaan yang begitu direndahkan maupun dalam keadaan dia ditinggikan oleh orang lain, Daud tetap tahan uji. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ini luar biasa. Bagaimana sikap Daud sebagai seorang pribadi yang tahan uji. Nyanyian ziarah, Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau engkau sedang menghadapi sebuah proses, tekunlah dan mari biar kita menjadi pribadi yang tahan uji. Untuk memiliki pribadi yang tahan uji, kuncinya seperti Daud, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Saudaraku, satu saat ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk orang-orang yang kuat, orang-orang yang berotot, yang bisa menebang pohon. Dan pohon itu diolah menjadi kursi, menjadi meja dan sebagainya. Maka datanglah seorang anak muda yang kuat dan dia melamar pekerjaan itu. Ditanya oleh pimpinan perusahaan, kamu punya kapak? Oh punya, oke. Kamu harus menebang pohon yang ada di belakang pabrik. Maka dia mulai bekerja besoknya. Wah, dia dengan sekuat tenaga, dengan kapaknya dia menebang pohon. Dan hari itu dia berhasil dari pagi sampai dengan sore, dia berhasil menebang 30 pohon. Waduh, dia lapor kepada pimpinan perusahaan, senang sekali pimpinan perusahaan. Hari kedua, dia datang lagi, pagi dia menebang lagi, tapi sampai sore hanya berhasil 25 pohon yang dia tebang. Hari ketiga, dia lagi dengan sepenuh kekuatan, dia menebang itu pohon dengan kapaknya. Ternyata malah menurun, hanya 20 pohon. Dan sampai hari ke-7 dan hari ke-8, tambah menurun, sampai dia geleng-geleng, kenapa kok bisa menurun? Padahal saya dengan kekuatan penuh. Sampai akhirnya dia datang ke pimpinan perusahaan, minta maaf karena tidak sanggup, karena kok mengalami penurunan. Padahal dia dengan kuat, padahal sudah dari pagi sampai sore, bahkan dia ngelembur, tapi akhir-akhir ini hanya 3 pohon saja yang bisa dia tebang. Lalu pimpinan perusahaan menanyakan kepada anak muda ini, apakah sejak hari pertama engkau masuk sampai sekarang, apakah engkau pernah mengasah kapakmu? Wah, baru tersadar dia. Selama ini dia hanya menggunakan kekuatannya, meskipun jam kerjanya ditambah dengan kekuatan penuh, tapi sayang, kapaknya tidak pernah diasah. Dia baru ingat, oh iya ya, kapak kok tidak pernah aku asah, makanya tumpul. Saudaraku, mari kita boleh bekerja dan kita memang harus bekerja, baik di rumah maupun yang ada di luar rumah. Oh iya, kita harus melayani Tuhan, kita harus berdoa, kita harus melakukan sebuah kegiatan untuk kita terus beraktivitas. Tapi jangan melupakan hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, punya waktu berdua dengan Tuhan. Makin banyak kita memiliki waktu ngobrol sama Tuhan, maka kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji seperti Daud. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, proses tidak membuat kita sengsara sebenarnya. Justru kita bermegah. Kenapa? Karena orang-orang yang tekun itu orang-orang yang bermegah, saudara. Yang pertama ketekunan, yang kedua orang yang tahan uji, yang bisa melewati proses yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan di ayat yang keempat tadi, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan di ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa dikatakan pengharapan tidak mengecewakan? Nah ini saudaraku ya, jadi yang ketiga, poin yang ketiga, tetap berharap. Karena pengharapan itu
tidak mengecewakan. Setiap kita mungkin pernah dikecewakan, bahkan kalau ditanya pernah nggak dikecewakan, semuanya hampir pernah jawab pernah. Pernah disakiti? Pernah. Pernah dibohongi? Pernah mungkin. Mungkin dikecewakan oleh hamba Tuhan, dikecewakan oleh orang tua, dikecewakan oleh suami atau istri, dikecewakan oleh anak atau menantu, dikecewakan siapapun pernah. Tapi firman Tuhan mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena di ayat selanjutnya, di ayat kelima dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pengharapan kita bukan kepada manusia, tapi kepada Allah yang telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita bisa menaruh harapan kita, Roh Allah, yaitu Roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dan Dia tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menyertai dengan setia. Kalau mungkin suami atau istri suatu saat berpisah tempat, suaminya kerja di luar kota, tidak selalu ada. Ya, mungkin anaknya waktu remaja masih di rumah, tapi begitu sudah menikah mungkin sudah keluar dari rumah itu. Tidak selalu ada bersama kita, saudaraku. Tapi Roh Kudus selalu ada bersama kita. Dan tidak pernah mengecewakan. Tetaplah berharap. Meskipun mungkin hari-hari ini prosesnya begitu sulit, tapi tetap berharap. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Dulu waktu saya kecil, orang tua saya punya asisten rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangga begitu, saudara. Dari saya TK sampai saya itu SMA, saudara. Jadi bertahun-tahun, bahkan dari kakak-kakak saya itu pembantu sudah ikut. Ya, asisten rumah tangga itu sudah ikut kami. Setia, saudaraku, luar biasa. Awalnya hanya ya pekerjaan sebagai seorang asisten mungkin bersih-bersih, cuci-cuci, setrika. Dari tahun ke tahun akhirnya dipercaya di dapur, pinter masak. Wah, maka sama orang tua saya disuruh masak, masaknya enak. Lalu menginjak saya kira-kira remaja, mulai dipercayakan bisnis. Bisnis orang tua saya, dia diperbantukan untuk membantu bisnis itu. Dan apa yang terjadi? Yang sudah ikut puluhan tahun, yang sepertinya setia tidak pernah mengecewakan. Tiba-tiba pada satu titik, karena kesulitan ekonomi, asisten rumah tangga ini mengecewakan, mencuri di dalam rumah kami. Sehingga bisnis dari orang tua saya kok mengalami penurunan ini. Ada apa ini? Kok akhirnya harus berhutang di bank dan sebagainya. Ini kemana ini barang ini kok tidak ada? Dan selidik-selidik sampai akhirnya melalui pihak yang berwajib, saudaraku, dan ketahuan ada maling, ada pencuri. Bukan orang luar, tapi orang dalam. Dan tidak disangka, asisten rumah tangga yang sudah puluhan tahun ikut kami, mengecewakan. Saudaraku, hanya Roh Kudus yang tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena itu, mari, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, proses itu setiap kita mengalami proses yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah bahwa orang yang tekun dia boleh bermegah. Orang yang tahan uji dia pasti memenangkan setiap proses. Dan orang yang terus berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Dan pada akhir renungan yang akan saya bagikan ini, saudaraku, perhatikan dengan baik. Kalau engkau sedang dalam proses, jangan protes supaya ada progres. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau sedang dalam proses, jangan protes supaya ada progres. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Ajar kami untuk kami melewati setiap proses dan kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri menjalani hidup ini. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami tetap tekun, tahan uji, dan terus berharap. Kami percaya sesuai dengan waktu-Mu, kami pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami pasti mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami mengakhiri ibadah saat ini. Biarlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah untuk kami sekalian. Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.